Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun ketemu di podcastnya PW Lampung Utara. Kalau episode sebelumnya biasanya hostnya Mbak Ria sama si Rizky. Kali ini gua ambil alih. Mohon izin Mbak Ria, Mbak Rizky. Gua pengen ngobrol tentang kebetulan kami ada di standnya PW Provinsi Lampung dan ada kegiatan di Provinsi Lampung ya, Pak Lampung Fair ya, Pak Manajer ya. Hah? Apaan? Iya, gue ngikut lu aja ya. Dan gue pengen ngobrol itu tentang kegiatan yang digagas oleh Provinsi Lampung tentang Lampung Fair ya. Lampung Fair ya Pak ya? Anjungan? Lampung Raya? Oh iya, sorry ya Pak Manajer. Banyak salahnya gue ya. Iya. Dan kali ini gue pengen ngobrol langsung dengan Ketua PWI Provinsi Lampung, Bang Wirahadi Kusuma, dan alhamdulillah beliau memang sudah stay dari sore di stand PWI Lampung. Langsung aja, selamat datang. Saya yang selamat datang ya Bang ya? Iya. Yes. Bang, gue pengen ngobrol nih Bang, kilas balik tentang apa sih ini pekan ini ya? Pekan Raya Lampung. Pekan Raya Lampung Bang. Itu menurut tanggapan Abang sebagai selaku PWI Provinsi Lampung menanggapi hal seperti ini, kegiatan seperti ini gitu. Iya, Pekan Raya Lampung ini kan acara memang tahunan. Yang digelar oleh Pemprov Lampung biasanya. Namanya berubah-ubah, Lampung Fair. Setelah itu saat ini namanya Pekan Raya Lampung. Nah, memang Pekan Raya Lampung kan dimaksudkan untuk menjadi ajang promosi dari peserta yang mengikuti Pekan Raya Lampung. Yang memang kabupaten kota juga ikut ambil bagian biasanya dalam Pekan Raya Lampung ini, juga instansi-instansi OPD mau vertikal dan yang lainnya. Sehingga memang dimaksudkan kan PRL itu jadi ajang promosi apa saja yang ada dalam apa instansi atau memang dari daerahnya masing-masing. Kalau di pemerintah daerah kan mungkin mempromosikan wisatanya, mempromosikan UMKM-nya, mempromosikan kemajuan pembangunan yang lainnya, sehingga memang nantinya bisa menarik investor atau seperti apa nantinya yang bisa dijadikan juga benefit bagi daerahnya masing-masing. Sayang saya dengar kan hanya dari 14 ya, 14 kabupaten kota itu. Hanya 15 kabupaten kota itu hanya baru 11 yang mengikuti di kabupaten. Entah persoalannya apa yang memang biasanya itu full kan diikuti oleh kabupaten kota. Dan ini salah satu media promosi dari daerah masing-masing, karena memang kita lihat kan pengunjung juga cukup banyak ramai, dan proses pembukaan baru saja kita lalui tadi, dan kita berharap sih memang ajang ini benar-benar untuk rakyat Lampung, untuk bukan hanya sebatas Pemprov Lampung tadi. Ini ajangnya rakyat Lampung sebagai tempat untuk ya semuanya mencari informasi, juga untuk sebagai promosi, sebagai juga hiburan tentunya, karena kan banyak juga kan ini, dan belanja tentunya kan ada juga stand-stand yang dan berbelanja. Mungkin itu sih. Kacamata sih Bang Wira selaku ketua organisasi dari kontrol sosial di Provinsi Lampung, PWI. Haruskah memang seperti ini digelar oleh pemerintah untuk hal dalam arti kata mempromosikan hal pembangunan apa yang sudah dicapai di kabupaten kota dan provinsi? Apakah harus setiap tahunnya atau memang seperti apa menurut? Ya tentu kalau bicara promosi tidak dalam ajang ini saja. Promosi kan bisa dilakukan dengan melalui pemanfaatan media sosial, pemanfaatan media massa, media luar ruang, kan tinggal kreativitas dari pemerintah daerahnya masing-masing. Seperti mungkin Lampung Utara kan promosinya bisa melalui banyak saluran yang dilakukan. Bagi Lampung Utara kan kabupaten yang memang paling cukup tua di Provinsi Lampung, yang sudah bicaranya malah udah buyut itu, sudah punya apa buyut apa inilah, bukan cucu lagi, cicit, sudah punya cicit kabupatennya, sehingga memang
harus menjadi barometer bagi kabupaten lainnya. Tapi sepakat nggak Pak Ketua, kalau misalnya Pekan Raya Lampung ini diadakan bukan hanya di Provinsi Lampung, artinya bisa saja gubernurnya atau pihak yang terkait untuk memindahkan per kabupaten sebagai tuan rumah? Bisa itu dilakukan, tinggalkan kesepakatan political will-nya dari pemerintah provinsi kan. Tapi memang biasanya kabupaten kota punya ajang sendiri. Dia juga punya semacam Pekan Raya Lampung, Pekan Raya daerahnya masing-masing kan. Pameran pembangunan ada masing-masing. Saya tidak tahu kalau Lampung Utara apakah punya atau tidak, tapi kan memang saya pikir itu harus dilakukan. Jadi, tapi jangan sampai kan seperti ini malah menjadi pasar malam. Betul. Malah menjadi malah membuat masyarakat mengaksesnya susah. Misal tiketing yang mahal atau malah menunjukkan jadi panitia ini PRL ini beberapa sebulan yang lalu pada saat bulan Ramadan beraudiensi dengan PWI. Banyak masukan dari pengurus PWI yang kepada panitia PRL bahwa jangan sampai PRL itu tadi pasar malam, jangan sampai tiketnya memberatkan, jangan sampai juga malah kesannya juga PRL ini hanya untuk konser musik, ya, karena kan intinya untuk mempromosikan dari pembangunan dan bukan hanya untuk datang ke sini ngeliat konser musik, sekalian aja gelar konser musik aja sini. Tapi memang untuk benar-benar diajikan ajang promosi dari daerah atau peserta yang ikut dalam PRL kali ini. Tapi kacamata ketua sendiri sudah pernah ngelihat di beberapa stand termasuk provinsi, apakah sudah? Ya, kan kita lihat seperti kemarin seperti tahun-tahun lalu. Kita lihat anjungan-anjungan sudah ada semua mempromosikan, ada UMKM, ada juga keunggulan dari daerahnya masing-masing yang memang itu ditunjukkan oleh anjungan-anjungan kabupaten kota. Namun kan memang tinggal bagaimana mengemasnya, tidak hanya dalam bentuk dari dalam PRL ini saja, tapi bagaimana mengemasnya juga. Sekarang kan dunia digital. Betul. Bisa melakukan dengan saluran-saluran. Itu kan inti dari kreativitas dari, kalau dia pariwisata ada dinas pariwisatanya, kalau dia UMKM di dinas perindustriannya. Ini saya agak bindeng suaranya, maaf ini karena memang kurang, sebenarnya saya kurang sehat sebenarnya. Ya, kurang sehat apa ini, flu Singapura atau apa ini saya nggak tahu, tapi karena PRL ini dan saya ingin lihat juga. Ini juga saya terima kasih juga nih PWI dari 14 PWI kabupaten kota nih, hanya PWI Lampung Utara yang tampil di standnya PWI Lampung ini. Ketua, saya pengen tanya nih Ketua, PWI Lampung baru kali ini ya? Tapi Ketua jangan jawab dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Siap. Saya Dr. Liana Aswarodi, SKM MKM, Ketua TPPKK Lampung Utara, mengucapkan selamat atas berdirinya podcast PWI Lampung Utara. Semoga dapat menyajikan konten yang membangun, kreatif, dan mengedukasi. Saya tidak bisa, tapi kami bisa. Ketua, tadi pertanyaan saya Ketua, baru kali ini ya PWI Lampung ada dikasih tempat ya untuk mempromosikan ya? Iya, kalau untuk di kepengurusan saya ya. Tapi di kepengurusan yang sebelum saya belum tahu ya apa, karena kan PRL ini tiap tahun. Nanti saya bilang tidak, saya belum mengetahui. Tapi dari 2018-an itu kayaknya memang 17 juga belum ada PWI tampil dalam PRL. Tentu ini kita tampil di sini ya kembali mengingatkanlah atau kepada masyarakat bahwa memang PWI Lampung ini masih eksis meskipun. Dan saya dengar cerita dari mulut kamu, katanya selain dari podcast yang di ekspor sama Ketua, ada juga bentuk-bentuk dari ibu-ibu IKUI ya, kalau nggak salah ya Ketua. Iya. Ibu-ibu Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia ini kan banyak yang belum tahu nih apa pemirsa podcastnya PWI Lampung Utara ini.
ada namanya juga di PWI itu ada organisasi IKWI, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia, seperti Dharma Wanitanya lah kalau di pemerintah, atau PKK-nya lah gitu. Nah, IKWI nanti juga akan berperan di sini dalam menampilkan kerajinan-kerajinan IKWI atau produksi-produksinya UMKM-nya IKWI itu yang akan tampil juga di sini. Mungkin besok mulai besok mereka melakukan untuk itu. Karena PWI provinsi ini sedang banyak sekali kegiatan. Besok saja ada dalam rangka Hari Pers Nasional tingkat provinsi, kita mau ziarah ke makam-makam ketua PWI, mantan-mantan ketua PWI yang sudah almarhum, juga tokoh-tokoh PWI seperti Pak Bambang Eka Wijaya dan juga mantan-mantan ketua PWI yang sudah almarhum, yang kita akan berziarah ke makam-makam mereka untuk mengingat jasa-jasanya kepada PWI. Yang itu sudah dilakukan dari tahun pertama saya sudah hampir 3 tahun menjadi ketua PWI, dan itu sudah kita lakukan, dan ini kali ketiga di tahun ketiga yang kita lakukan dan menjadi agenda rutinnya PWI. Jadi besok ibu-ibu IKWI juga ada 8 orang IKWI yang ikut juga untuk ziarah. Setelah itu kita silaturahmi juga dengan PWI Tulang Bawang Barat yang sudah disiapkan juga di sana. Mereka sudah siap, kunjungan dari kita juga. PWI Tulang Bawang juga sudah siap, PWI Pringsewu juga sudah siap. Jadi kita itu ada 3 kabupaten yang akan kita berkunjungi besok gitu. Dimulai dari Pringsewu, setelah itu ke Tulang Bawang, setelah itu ke Tulang Bawang Barat, setelah itu kembali lagi ke Bandung. Jadi menginap di Tulang Bawang nanti. Memang saya ketahui juga ya, karena kan di kepengurusan Lampung Utara juga kan saya juga terlibat sebagai di kepengurusan PWI ya. Artinya memang banyak agenda-agenda tingkat nasional bahkan tingkat provinsi yang digelar oleh ketua ya. Insya Allah, karena memang kita baru saja juga kan di bulan Ramadan menggelar diskusi publisher right, yang memang itu perpresnya ditandatangani Pak Jokowi kan, dan itu banyak yang belum paham, sehingga kita mengundang kemarin Direktur Jenderal Kominfo, Kemenkominfo, dan juga Wakil Ketua Dewan Pers untuk menjelaskan apa sih publisher right. Kedua juga ini ke depan kita ini Agustus nih, ada event besar lagi PWI namanya Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Itu kita tanggal 19 akan berangkat sampai 26 ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan tentu ini terus kita lakukan, dan tidak hanya itu, kita juga terus mengingatkan anggota kita untuk lagi jelang pilkada ya. Jelang pilkada ini saya terus mengimbau anggota kita tidak boleh menjadi tim sukses, tapi dia harus mundur dari pengurus dan cuti sebagai anggota itu, atau dia mencalonkan diri jadi legislatif, misalnya calon legislatif kemarin, dia harus mundur dari pengurus pun dia harus cuti dari anggotanya. Itu sudah aturan PWI. Saya pun akan berupaya sekuat mungkin bahwa PWI harus tetap independen, netral, tidak memihak salah satu pasangan calon gubernur, calon kepala daerah, bupati atau wali kota. Kita harus tetap sebagai kontrol sosial untuk melakukan sebuah agar pilkada ini berjalan dengan baik, dan PWI mengambil posisi sebagai pewarta yang menginformasikan fakta-fakta yang terjadi dalam, tidak memihak salah satu calon. Itu yang harus kita lakukan. Jumlah anggota PWI atau kita ada data? Ada. Jumlah anggota PWI sampai dengan 2 bulan yang lalu ya, itu 1021 orang. Dan itu di Lampung. Kompetensi? Yang sudah menjadi anggota biasa itu 621. Yang sudah uji kompetensi itu 820-an. Dan ini terus kita bulan Juni itu 7-8 Juni akan ada uji kompetensi wartawan lagi. Tanggal 29 Mei ini akan ada namanya diklat jurnalistik. Tinggal 30-nya pra UKW, bulan 7-8-nya uji kompetensi wartawan bulan Juni, bulan Julinya ada lagi uji kompetensi wartawan, Agustusnya kita ke Perwanas, Septembernya ada lagi kegiatan dia diskusi tentang dan kita juga rencananya di PW Provinsi akan mengundang seluruh calon gubernur untuk kita sama-sama mendengarkan apa sih visi misinya
apa yang akan mereka lakukan nanti untuk Lampung, dan kita sebagai wartawan untuk membedahnya. Jadi semua calon nanti akan kita undang. Ketika mereka sudah ditetapkan calon, semua akan kita undang, dan kita akan siarkan live juga untuk masyarakat juga menilai mana. Jadi bukan mengambil perannya KPU ini, kan biasanya ada debat pilkada, tapi kita ini secara kacamata jurnalistik dalam menilainya itu. Jadi kita berupaya sekuat mungkin PWI menyajikan atau membentuk wartawan-wartawan yang berkualitas, karena memang intinya organisasi profesi itu kan berbicara SDM harus. Betul. Karena profesi dia meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu dari SDM-nya. Itu yang memang menjadi program saya dari awal. Karena dari 10 kegiatan PWI itu ya 1-9-nya itu pendidikan pelatihan, yang ke-10-nya dan lain-lain. Keren juga Pak Manager ya. Kita podcast di suasana yang gelap gemerlap ya. Dan suasana musiknya ya luar biasa ya. Seru ya. Iya. Ketua, saya pengen tanya lagi. Ada hal yang menarik lagi yang dilakonin oleh PWI Provinsi Lampung, Jumat Berkah. Tapi Ketua jangan jauh dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Suheri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Sarjana Hukum, mengucapkan selamat atas berdirinya podcast PWI Lampung Utara. Semoga selalu bisa menyajikan konten yang mengedukasi, kreatif, dan membangun. Saya tidak bisa, tapi kami bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, tadi pertanyaan Ketua, ada kegiatan yang bagi saya ya luar biasa lah. Jumat Berkah itu memang dasar pemikiran Ketua untuk menggelar kegiatan tersebut, Ketua. Iya, Jumat Berkah itu alhamdulillah kita rutin setiap Jumat memberikan mengundang juga menggelar makan gratis. 100 piring tiap Jumat. Dan alhamdulillah kan masyarakat yang memang kurang mampu atau Gojek biasanya dia makan juga di itu, atau dia saudara-saudara kita pemulung biasanya juga ikut makan, dan itu sudah 45 kali. Sudah 45 kali digelar secara rutin. Jadi kalau 45 berarti udah 45 minggu kita melakukan Jumat Berkah itu, dan alhamdulillah terus berlangsung. Jumat ini kita juga terus melakukan. Itu memang selain dari anggota PWI, juga donatur atau yang memang juga ingin ikut ambil bagian dalam program Jumat Berkah. Memang diinisiasi oleh PWI Lampung Peduli juga, yang memang itu terus kita harus lakukan. Paling tidak kita bermanfaat juga lah untuk umat. Ya ada kelebihan rezeki, ya menyumbang 50.000, 100.000, kan itu 100.000 udah bisa berapa piring gitu. Dan bahkan sangat menyoroti tentang stunting. Luar biasa Ketua. Iya, bicara stunting ini kan bukan tugas dari pemerintah saja. Ini tugas semuanya. Wartawan juga bertugas untuk menyadarkan semua masyarakat bahwa stunting ini kan berbicara mengenai estafet dalam juga kepemimpinan, kalau menurut saya kepemimpinan bangsa, estafet generasi ke depan. Kalau kita gizi buruk semua, betul. Atau bagaimana dengan ininya, tapi kita terus juga ya tadi, selain memang kita berbicara bagaimana wartawan mutunya, tapi juga bagaimana juga kita bisa berperan di masyarakat. Dalam seperti ini kan kita berperan juga dalam masyarakat. Mungkin nanti kita bisa mengundang juga narasumber lain yang untuk hadir di sini untuk podcast bersama kita, menyampaikan juga informasi-informasi terhadap masyarakat. Itu yang kita lakukan. Dan merubah pola itu sangat sulit juga bagi ketua. Artinya begini, ketua kan sebagai ketua untuk suatu organisasi yang mewadahi teman-teman wartawan, tentunya berkecimpung tentang hal jurnalistik. Ini dibuat semenarik mungkin menjadi organisasi yang juga bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Ya memang seyogyanya kan kita sebagai makhluk ciptaannya kan ya memang kita harus bermanfaat kan. Betul. Kepada apalagi dalam organisasi profesi wartawan yang memang kerjanya bukan untuk bosnya tapi kerjanya untuk publik. Betul. Kan bosnya wartawan itu kan publik sebenarnya. Dan bagaimana kita
menyajikan informasi berupa berita yang memang harus kita sampaikan. Betul. A, B, B. Karena kita kan sering mendengar juga, saya harus luruskan di sini. Kita sering mendengar semuanya sekarang bisa jadi wartawan. Kata siapa? Benar. Ya kan bisa langsung divideokan, langsung disalurkan. Itu kan kerja wartawan. Tidak seperti itu wartawan. Bukan seremeh-temeh itu kerja wartawan. Memang iya sekarang informasi bisa langsung cepat diedarkan. Cuma harus dibedakan mana informasi, mana berita. Benar. Informasi semuanya bisa menciptakan. Tapi berita itu wartawan yang menciptakan. Betul. Berita itu informasi yang sudah teruji. Betul. Yang sudah diuji oleh wartawan. Betul. Gitu. Jadi beda. Informasi bisa salah, bisa juga benar. Kalau berita harus benar, tidak boleh katanya, tapi faktanya. Jadi ada kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan ketika dia sudah menjadi karya dalam bentuk berita. Jadi informasi yang itu sudah diuji. Makanya kan saya sering mengajak kawan, ayo kita jadi clearing house. Ketika ada informasi, kita uji, menginformasi dan memberitakan. Sehingga itu memang ketika dia hoax, kita sampaikan hoax. Ketika dia memang benar, sampaikan benar. Jadi ada uji informasi. Seperti gini, ada dulu katanya informasi kalau makan udang dengan vitamin C akan menyebabkan kematian, katanya. Itu informasi. Benar atau tidaknya belum tahu. Tapi seorang wartawan akan menguji informasi itu dengan apa? Mewawancarai dokter, ya, betul. Cari orang yang berkompeten. Apakah memang benar informasi? Nah, itulah fungsi wartawan, clearing house. Betul. Menjadi pencuci informasi itu untuk menyampaikan bahwa dia informasi ini benar atau tidak, sehingga masyarakat benar-benar mengonsumsi berita. Jadi bukan mengonsumsi informasi itu sih. Ketua, panjang lebar kita ngobrol nih Ketua, ngobrol santai kita sembari menunggu tamu-tamu yang datang ya Ketua ya. Iya. Ketua nih, ada pesan nggak Ketua kepada teman-teman yang terutama yang tergabung di PWI? Ya, kalau untuk pesan ya tetap kan ini jelang pilkada, kembali diimbau jaga netralitas. Karena PWI sangat mengatur itu, BDPRT mengatur itu, bahwa ketika bukan kawan-kawan yang ingin menjadi tim sukses atau tim pemenangan itu bukan tidak boleh, silakan. Cuma dia harus mundur dari pengurus. Kalau dia pengurus PWI dia mundur. Kalau dia anggota dia harus cuti sebagai anggota dan cuti dari kerja-kerja jurnalistiknya. Karena memang kita menjaga itu tadi, marwah dari profesi kita wartawan. Itulah tidak boleh, bahkan kita bisa dilaporkan ke Dewan Pers ketika kita memang melanggar itu. Saya pun di PWI Lampung juga kan banyak juga anggota di Bantar Lampung sudah terus mengimbau kawan-kawan seperti itu. Tidak boleh kita memihak salah satu calon atau apalagi lebih-lebih memberikan pernyataan atau apa. Iya. Itu karena bicaranya organisasi profesi gitu. Seperti itu sih himbauan saya, dan tentu ya kita sama-sama saling mengingatkan ketika patokan kita itu kan undang-undang pers, kode etik jurnalistik. Itu yang harus kita lakukan. Ini. Oke, Ketua, makasih karena manajer kita udah begini waktu kita sudah cukup lama Ketua. Dan saya terima kasih PWI Lampung Utara, terima kasih podcast PWI Lampung Utara, terima kasih sudah diberikan tempat ruang di anjungan kita di PWI Lampung ini Ketua. Sama-sama. Kapan-kapan kita Ketua bisa main di Lampung Utara jadi hostnya Ketua. Oh iya, saya janji mau jadi hostnya. Nanti ketika ini di PWI Lampung Utara, karena saya juga bisa jadi hostnya. Dulu saya punya program Wira Corner, dan itu dirilis ID ya. Tapi sudah off sekarang. Tapi ya suatu saat saya lanjutkan lagi. Ya dikit-dikit bisa lah jadi. Catat tuh Pak Manajer. Terima kasih banyak Ketua. Mohon maaf jika ada kata atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Salam buat keluarga. Semoga Ketua kembali sehat. Karena kami lihat suaranya bindang-bindang sakit itu. Tidak ada istilah gagal dalam hidup. Yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.